صل على محمد. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian, kata Kanjeng Nabi Muhammad, adalah kalian yang berbuat baik terhadap keluarganya, yang menyayangi keluarganya, yang bertutur kata lemah lembut terhadap keluarganya, yang mencintai keluarganya. Itulah sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah contoh nyata tatkala berbuat baik terhadap keluarga, tatkala mencintai keluarga, tatkala berkasih sayang dalam berkeluarga. Maka contohlah Kanjeng Nabi Muhammad. Berbuat kasih sayanglah terhadap siapapun dengan kita mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. لحضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasan fi 'alid ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mithal falakal hamdu minnatu wa sarfu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu
sama'uhu tanazzahan qawli wa niyati bihi astawfi min kulli dari wa nuruhu dalilul qalbi 'inda dalil wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa malati wa habli bihi fakan wa ilman wa hikmatan wa rizqihi ya rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala nabiyir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kirami a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi asy-syahra isti'jalahum bil khair syarra isti'jaluhum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum wa nadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tuyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atkum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ajjilullahu, dan seandainya jikalau andai kata yu'ajjilullah, menyegerakan siapa Allah, linnas, kepada manusia, apa yang disegerakan? Asyarrah, keburukan, kejelekan, musibah, kecelakaan. Isti'jalahum, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan bil khairi, dengan kebaikan. Laqudiya ilaihim, sungguh mengutus siapa Allah ilaihim kepada mereka, ajaluhum, ajal mereka, kematian bagi mereka. Jadi seandainya Allah menuruti apa yang menjadi kemauan dari manusia, yaitu untuk selalu bersegera
untuk selalu terburu-buru untuk menyegerakan apa yang menjadi keinginannya, pastinya Allah akan memutuskan terhadap mereka ajal-ajal mereka, kematian mereka. Makanya jangan terburu-buru. Sifat manusia memang terburu-buru. Kebanyakan manusia itu terburu-buru. Minta kepada Allah untuk menyegerakan atas keburukan, atas musibah, atas ujian yang menimpa dirinya, seperti menyegerakan kebaikan-kebaikan yang datang kepadanya. Gak usah terburu-buru. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nahl ayat 1. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ketetapan Allah pasti datang. Ketetapannya Allah pasti diputuskan. Entah itu berupa kebaikan, entah itu berupa keburukan, pasti datang. Disegerakan atau ditunda pasti datang. Ditambah kebaikannya, dikurangi kebaikannya, ditambah keburukannya, dikurangi keburukannya, pasti akan datang. Fala tasta'jilu. Maka jangan kalian memerintahkan Allah untuk menyegerakan datang. Gak usah terburu-buru. At-ta'anni minallahi wa ja'alatu minas syaiton. At-ta'anni minallah wa ja'alatu minas syaiton. Wajah waja'alatu man. At-ta'anni minallah wa ajalatu minas syaiton. Bukan waja'ala, ajala. Ajula itu terburu-buru, ajula terburu-buru, tergesa-gesa. At-ta'anni minallah wa ajalatu minas syaiton. Kehati-hatian itu dari Allah, sedangkan terburu-buru itu perbuatannya setan. Makanya jangan terburu-buru. Kalau ditimpa kesusahan, terburu-buru supaya diganti dengan kebahagiaan. Nikmati kesusahan itu, nikmati kesedihan itu, nikmati sakitmu itu, karena semua itu wasilah dari Allah untuk mengangkat dosa-dosamu. Nikmati, syukuri, berupa apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita wajib mensyukurinya. Nikmat kebahagiaan kita wajib mensyukurinya. Pasti Allah akan tambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Kesusahan, kesedihan, sakit, penderitaan, syukuri. Semua itu wasilah dari Allah untuk mengangkat dosa-dosa kita. Tidak usah terburu-buru. Diuji sedikit terburu-buru untuk selesai.
diberi kesusahan terburu-buru supaya cepat diangkat kesusahannya, diangkat penyakitnya, diangkat kesusahannya, diangkat kesedihannya, tidak dinikmati, tidak dirasakan bahwasanya semua yang Allah berikan kepada kita patut kita syukuri. Pasti semua itu diberikan oleh Allah untuk kebaikan kita, berupa apapun, berupa kebahagiaan, berupa penderitaan, semua wajib kita syukuri. Tandanya kita hidup. Kalau sudah mati tidak akan merasakan apa-apa. Makanya nggak boleh terburu-buru. Ketetapannya Allah pasti datang, entah itu berupa kebaikan maupun keburukan. Berarti kalau kita tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa, berarti kita harus bersabar. Bukankah orang yang sabar itu lambang dari kekuatan? Bukankah orang yang kuat itu yaitu orang yang bisa menahan amarahnya alias sabar? Besok akan dipamerkan oleh Allah. Tatkala di hari pembalasan akan diumumkan oleh Allah, orang-orang yang masuk ke dalam surga akan dipamerkan oleh Allah. Hei penduduk surga, hei penduduk neraka, semua dipanggil oleh Allah. Lihat ini, ada sekelompok manusia yang mengajak bapaknya, neneknya, kakek moyangnya, semua diajak. Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, mertuanya, kakek mertuanya, semua diajak. Istrinya diajak, anak-anaknya, keturunannya, dzurriyyahnya, semua diajak masuk ke dalam surganya Allah. Diajak semua. Dan semua malaikat masuk kepada surga itu kemudian mengucapkan salam. Tahu kenapa? Kenapa sekelompok orang ini bisa mengajak orang tuanya, bisa mengajak bapak ibunya, bisa mengajak kakek neneknya, sesepuhnya, bisa mengajak mertuanya, bapak mertuanya, ibu mertuanya, kakek mertuanya, nenek mertuanya, semuanya diajak. Mengajak keluarganya, mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya untuk masuk ke dalam surga. Apa kata malaikat? Itu semua disebabkan karena orang itu bersabar dalam kehidupannya. Apapun yang diberikan oleh Allah, berupa kenikmatan, berupa penderitaan, orang ini tetap bersabar. Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'du 23. Jannatu adnin, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi ada orang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Adn, masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh.
abaihim, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, sesepuh-sesepuhnya. Bapak mertuanya, ibu mertuanya, kakek mertuanya, nenek mertuanya, sesepuh-sesepuhnya. Diajak semua. Wa aswajihim, dan juga istri-istrinya diajak semua. Wa dzurriyyatihim, dan juga anak-anaknya, keturunannya, cucunya, cicitnya, semuanya diajak untuk masuk ke dalam surga Aden. Dan para malaikat masuk ke dalam surga Aden ini dari arah pintu, setiap pintu yang ada. Kemudian para malaikat mengucapkan salam alaikum, salamun alaikum bima sabartum. Selamat Anda masuk surga beserta rombongan-rombongannya, beserta sesepuh-sesepuhnya, beserta keluarga besarnya, istrinya, anak-anaknya, cucunya, cicitnya, semua masuk ke dalam surga disebabkan karena kesabaran kalian, karena kesabaranmu, kesabaran Anda. Fa ni'ma uqbad dar, maka nikmatilah hari kesudahan, karena Anda sekalian berada di dalam surga. Itu yang diumumkan oleh Allah kepada seluruh penduduk di yaumil qiyamah. Itu yang diumumkan oleh Allah. Ada suatu kelompok rombongan orang beserta rombongan-rombongannya, rombongan orang-orang soleh, masuk ke dalam surga berbondong-bondong bersama-sama. Ternyata keluarga besarnya, abahnya, uminya, kakek neneknya, mbah buyutnya, semuanya, bapak mertuanya, ibu mertuanya, semuanya diajak. Istrinya diajak, anak-anaknya, cucunya, cicitnya, semuanya diajak untuk masuk ke dalam surga Aden. Kemudian mendapatkan salam dari para malaikat dari penjuru pintu yang ada. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda telah masuk ke dalam surga, mengajak rombongan, mengajak keluarga besarnya. Itu karena disebabkan karena kesabaran Anda dalam menghadapi kehidupan semasa waktu di dunia. Itulah yang disampaikan para malaikat. Fa ni'ma uqbad dar, maka nikmatilah kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Itu semua dipersembahkan kepada orang soleh yang sabar. Makanya jadilah orang yang sabar dalam aspek kehidupan di dunia. Tidak boleh terburu-buru, karena terburu-buru itu perbuatannya setan. At-ta'anni minallah wa ajalatu minas syaiton. Bukan waja'ala, wa ajalatu minas syaiton. Dan terburu-buru itu adalah perbuatan setan. Memang yukol, ada orang berkata ajalatu minas syaiton wa ajalatu minas syaiton. Namun ada 5 ila khomsin yang harus kita terburu-burukan, yang harus kita segerakan. Yang pertama, memberi makan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Ini harus disegerakan. Menghidangkan minuman, menghidangkan cemilan yang ada di rumah kita, disegerakan untuk memberi makan para tamu yang datang ke rumah kita. Yang kedua, menyegerakan untuk mengurusi jenazah yang baru meninggal.
memandikannya, menyolatinya, kemudian secepat mungkin untuk menguburkannya. Yang ketiga, menikahkan anak perawan, anak gadisnya tatkala sudah ada jodohnya. Yang keempat, menyegerakan untuk membayar hutang-hutangnya. Yang kelima, ini lupa. Yang kelima apa? Ada yang tahu? Dapat amplop, kau tahu? Yang kelima tahu? Yang pertama, menyegerakan hidangan berupa minuman atau makanan terhadap tamu yang datang. Yang kedua, menyegerakan dalam mengurus jenazah yang baru meninggal. Yang ketiga, menikahkan anak gadisnya apabila sudah ada jodohnya. Yang keempat, menyegerakan untuk membayar hutang-hutangnya. Yang kelima, ada yang tahu? Bertaubat atas dosa-dosanya. Jadi nggak jadi dapat amplopnya. Yang kelima, bersegera bertaubat atas dosa-dosanya. Nggak boleh ditunda lagi, sesegera mungkin. Tak kala ada tamu, sesegera mungkin untuk menghidangkan minuman atau makanan yang ada di rumah kita. Itu memuliakan tamu. Kemudian yang kedua, menyegerakan mengurus jenazah, memandikan, mensolatkan, kemudian menguburkan sesegera mungkin. Yang ketiga, menikahkan anak gadisnya sesegera mungkin. Yang keempat, membayar hutang-hutangnya sesegera mungkin. Kalau sudah sampai waktunya, jangan ditunda-tunda. Yang kelima, sesegera mungkin bertaubat atas dosa-dosanya. Ini kelima hal ini, kecuali yang harus kita segerakan. Fanadarul ladzina, maka Allah membiarkan alladzina, orang-orang yang la yarjuna, yang tidak berharap, yang tidak rindu, liqa'ana, untuk berjumpa dengan Allah. Dibiarkan oleh Allah. Kalau sudah tidak ada cinta, tidak ada rindu, tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan Allah, dibiarkan oleh Allah fi tughyanihim, di dalam kesesatannya, ya'mahun, maka mereka menjadi bingung di dalam kehidupannya. Tidak ada timur, tidak ada barat, selatan, utara, bingung toh, tersesat mereka karena tidak ada petunjuk dari Allah. Apa itu? Apa yang menyebabkan itu semua? Karena di dalam hati mereka la yarjuna liqa'ana, tidak ada keinginan, tidak ada harapan, tidak ada kerinduan, tidak ada cinta untuk berjumpa dengan Allah. Alias mereka tidak pernah melakukan sholat, tidak pernah mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Dibiarkan oleh Allah, tidak digubris oleh Allah, dicarno di dalam kebingungannya, dibiarkan di dalam kesesatannya oleh Allah, karena mereka menolak, menutup hatinya dari petunjuk-petunjuk yang datang kepada dirinya. Bukankah sholat itu adalah doa untuk kita mendapatkan petunjuk dari Allah? Dipertegas tatkala kita sholat subuh berjamaah,
tatkala kita membaca doa kunut, Allahumma dina, Allahumma dini, minta apa? Minta petunjuk kepada Allah. Kita kalau ingin mendapatkan petunjuk dari Allah harus yakin dulu, harus beriman terlebih dahulu. Itu syaratnya. Agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kita harus beriman terlebih dahulu. Iman yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan kita, maka Allah akan memberikan petunjuknya. Yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, maka Allah akan memberikan rezekinya kepada kita. Yakin dulu, iman dulu kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Wa idza massal insan, maka ketika massa, disentuhkan, ditimpakan al insan kepada manusia, ad-durru, ud-durru, mara bahaya, da'ana, maka manusia itu berdoa kepada Allah. Inilah manusia. Makanya kalian jangan jadi manusia, jadi orang saja ya. Manusia itu tak kala ditimpakan durru, ditimpakan musibah, ditimpakan mara bahaya, da'ana, kata Allah, manusia itu datang kepada aku, berdoa, bermohon kepada aku. Di jambihi, di waktu berbaring, waktu sakit. Au qa'idan, di waktu duduk mereka setruk. Au qa'iman, atau di waktu berdiri mereka. Falamma, maka ketika kasafna, Allah hilangkan anhu darinya durrahu, mara bahayanya, kesusahannya, penyakitnya, apa yang terjadi? Marroh, maka manusia itu akan berbalik lagi, akan mengulanginya lagi ya. Ka'allam yad'una, seperti lam yad'una, tidak pernah mereka berdoa kepadaku, kata Allah. Ila durrin, atas mara bahaya, musibahnya, penyakitnya, masahu, yang menimpa dirinya. Jadi manusia itu memang mudah lupa atau pura-pura nggak ingat, mudah melupakan. Di waktu sakit bermohon kepada Allah, waktu susah berdoa kepada Allah, waktu masih miskin berdoa kepada Allah, bertahajud, sholat hajat ya, beristighfar, baca tasbih, bersolawat kepada Rasulullah, sholat duha waktu miskin ya. Tak kalah suki lali ya. Manusia itu gampang melupakan. Manusia itu gampang melupakan. Itu namanya manusia. Makanya kalian jangan jadi manusia, jadi orang saja ya. Jangan jadi manusia, jadi orang. Orang itu tak kalah susah datang kepada Allah, tak kalah bahagia hilang, melupakan Allah. Tak kala ditimpa musibah, sakit, datang kepada Allah, bermohon kepada Allah, nangis-nangis, janji-janji, nadar-nadar. Setelah sembuh penyakitnya hilang, lupa kepada Allah, lupa nadar-nadarnya, lupa akan janji-janjinya. Kalau aku sakit ini kemudian disembuhkan oleh Allah, aku akan menyantuni anak yatim, aku akan berinfak sedekah ke masjidnya Allah. Setelah sembuh dari penyakitnya lupa. Itu kebanyakan manusia. Makanya jangan jadi manusia, jadilah orang saja ya. Tak kala miskin datang kepada Allah, berinfak, bersedekah,
dekat dengan kiai, dekat dengan ulama, minta fatwa, minta nasihat. Setelah kaya, setelah sugih, lupa kepada Allah, lupa kepada kiai-kiainya, lupa kepada ulama-ulama yang menasihatinya. Itulah manusia. Apalagi cuma kiai, apalagi cuma ulama, Allah dilupakan ya. Apa namanya itu? Keblingan ya. Apa namanya? Silau. Dengan gemerlapnya dunia, silau. Padahal kenikmatan yang ada di dunia ini hanya fata morgana. Mal hayatad dunya illa mataul ghurur, hanya menipu, hanya fata morgana. Jangan sampai kita terjebak dengan silaunya dunia, dengan umbul-umbul, dengan banner-banner. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kelak nanti tatkala kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kadzalika, demikianlah, itulah zuyyina, zain, nikmat indah lil musrifin, dimiliki oleh orang-orang yang melampaui batas. Maka ya'malun, apa-apa kanu ada mereka yang malun diperbuat oleh mereka. Jadi terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas. Terasa indah kelakuan-kelakuan yang buruk terhadap mereka. Terasa indah kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Hati-hati, itu semua hanya fata morgana, kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang menjerumuskan kita ke lembah dosa dan nista. Walaqad, dan sungguh-sungguh, ahlakanal quruna, melenyapkan siapa Allah terhadap umat-umat kaum-kaum min qablikum, dari sebelum kalian, lamma zalamu, tatkala mereka berbuat zalim, waja'atkum, padahal didatangkan kepada mereka rusuluhum, utusan-utusan para nabi, para rasul, bil bayyinati, dengan membawa bukti nyata berupa Al-Qur'an, berupa mukjizat-mukjizat, berupa ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah sudah didatangkan. Wa makanu liyu'minu, dan tidak ada mereka liyu'minu, beriman mereka, tetap mereka menutup hatinya. Kalau dulu, zaman dahulu, tatkala mereka berbuat kezaliman, langsung oleh Allah ditimpakan musibah, ditimpakan azab. Kaumnya Nabi Lut, kaum Samud, kaum Ad, semua langsung ditimpakan azab oleh Allah. Fir'aun ya, ditenggelamkan oleh Allah. Qarun ditenggelamkan oleh Allah di buminya. Kalau dulu itu langsung. Lain umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan untuk memberi rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad itu diturunkan untuk memberi rahmat, bukan untuk melaknat. Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah untuk memberi rahmat, sebagai wasilah turunnya rahmat, bukan wasilah untuk melaknatnya. Ingat itu, Kanjeng Nabi diturunkan sebagai rahmat, bukan sebagai penglaknatnya. Jangan tiru-tiru ulama-ulama zaman sekarang yang sedikit-sedikit laknatnya, sedikit-sedikit melaknat, sedikit-sedikit sumpah serapah. Hati-hati, di dalam hatinya
sudah tidak muat atas sumpah serapahnya. Kebusukan hatinya sudah nggak muat, makanya terlepas dari mulutnya. Ya, hati-hati. Penuhi hati kita dengan cinta. Jangan penuhi hati kita dengan kebencian. Penuhi hati kita dengan sayang. Jangan penuhi hati kita dengan sumpah serapah keburukan. Penuhi hati kita dengan kasih. Jangan penuhi hati kita dengan cacian. Penuhi hati kita dengan cinta agar hidup kita bahagia. Penuhi hati kita dengan kebaikan. Agar kita dijamin oleh Allah kebahagiaan hidupnya, kebahagiaan hatinya, kebahagiaan keluarganya dijaga oleh Allah. Penuhi hati kita dengan cinta, dengan kasih dan sayang, jangan sebaliknya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membawa rahmat, dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah contoh suri tauladan terbaik buat kita. Karena akhlak Kanjeng Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran, khuluquhul Quran. Tirulah Kanjeng Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya kita umat Kanjeng Nabi Muhammad yang berbuat lemah lembut terhadap keluarganya. Bukan sebaliknya, berbuat lemah lembut hanya kepada orang lain saja, terhadap keluarganya kerem. Ya. Kalau sama orang lain bahasanya lemah lembut, halus tutur katanya, kepada keluarganya kasar. Jangan dibalik. Semuanya harus lemah lembut. Di luar, di dalam harus lemah lembut, halus. Tata keramanya halus, tutur katanya lembut kepada siapapun, terutama terhadap keluarga. Sebaik-baiknya kalian adalah yang berbuat kebaikan lemah lembut terhadap keluarganya. Di mana dalilnya? Khairukum bi ahlihi wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya dari kalian adalah kalian yang berbuat baik terhadap keluarganya, yang bertutur kata lemah lembut terhadap keluarganya, yang menyayangi keluarganya, yang mencintai sepenuh hati keluarganya. Dan anak, kata Rasulullah, khairukum min ahli, adalah contoh terbaik dalam mencintai keluarganya, contoh terbaik berkasih sayang kepada keluarganya, contoh terbaik memberi kasih sayang terhadap keluarga besarnya. Contohlah Kanjeng Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian, kata Kanjeng Nabi Muhammad, adalah kalian yang berbuat baik terhadap keluarganya, yang menyayangi keluarganya, yang bertutur kata lemah lembut terhadap keluarganya, yang mencintai keluarganya. Itulah sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah contoh nyata tatkala berbuat baik terhadap keluarga, tatkala mencintai keluarga, tatkala berkasih sayang dalam berkeluarga. Maka contohlah Kanjeng Nabi Muhammad. Berbuat kasih sayanglah terhadap siapapun dengan kita mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma
نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.